Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini didasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 25, menegaskan bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan diubahkan, akan muncul sifat-sifat yang baik, dan buah rohlah yang membuat relasi kita dengan sesama akan menjadi semakin harmonis. Sebab di hati kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Mari kita berdiri memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu tema kita bulan ini, Jika Dirimu Tinggal di Dalam Tuhan. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau menguat. Roh menguatkan kasih, juga kegembiraan. Juga kesetiaan, kelemah lembutan, damai serta sejahtera. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau
Teruskan ibadah kita pagi hari ini dilandaskan dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara sekalian, Tuhan beserta dengan saudara. dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini tema kita adalah belajar berbelas kasih. Kita akan belajar bagaimana menjadi seorang Kristen yang berbelas kasihan. Seorang yang penuh dengan belas kasihan, tentu dia memiliki hati yang mudah tersentuh jika melihat penderitaan orang lain. Itulah sebabnya dia tidak akan tinggal diam saat orang lain menderita kemalangan. Rasa belas kasihanlah yang mendorong kita untuk segera bertindak, akan berusaha untuk menolong dan mengurangi penderitaannya. Belas kasihan adalah satu keutamaan hidup yang perlu kita miliki sebagai umat Tuhan. Dan kita diingatkan melalui firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Marilah, mari hai saudara. Diliputi kegelapan kebalut.
saudara-saudara, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, di sekitar tempat tinggal kami ada banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan ada mereka yang begitu miskin sehingga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ada yang dijerat hutang piutang sampai ingin bunuh diri. Ada yang sakit, namun tak mampu untuk berobat. Ada yang tertindas oleh ketidakadilan. Ada yang ditimpa musibah atau hidupnya itu lekat dengan pelbagai kemalangan. Ya Tuhan, ampunilah kami jika di tengah-tengah kesibukan hidup kami sering lupa kepada mereka atau kurang mempedulikan mereka. Kami menyadari bahwa kami berdosa, bukan hanya ketika kami melanggar perintah-Mu, namun juga ketika kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus telah memberi kami teladan. Bagaimana caranya menjadi orang yang penuh belas kasihan? Engkau telah memberikan segalanya bagi kami, dan bahkan Engkau memberikan yang terbaik supaya kami bisa menikmati keselamatan dan kecukupan. Bentuklah kami ya Tuhan, agar kami juga mau untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu dan bagi sesama di sekitar kami. Di dalam Kristus kami mohon. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku
sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjang. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Inilah berita pengampunan yang difirmankan Tuhan di dalam Ibrani 8 ayat 10b dan 12. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain.
persembahan angklung Hosiana.
Selesai, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang selalu Tuhan sertai dan berkati. Banyak kasih yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Melalui pembacaan kami hari ini, ya Tuhan, ajarlah kami untuk bisa berbagi kasih dengan orang lain. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk bisa berbelas kasih pada sesama kami. Bila setiap bagian firman yang kami baca dan kami refleksikan bersama pagi hari ini memampukan kami untuk memperlihatkan buah roh dalam kehidupan kami, yaitu peduli, berbagi, dan belas kasih kepada orang lain. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 14. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut di tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Ku
angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setiamu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda, jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandang aku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhan ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhan ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pembacaan kitab Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur pada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai pada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan pada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal.
dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikutnya, saudara, mari kita siapkan Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara sekalian, tema kita minggu hari ini adalah belajar berbelas kasih. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini bagaimana kita bisa hidup dalam bimbingan Roh Allah, menghasilkan buah roh yang berbelas kasih ini, saudara sekalian. Terus saya akan mengawali renungan dengan sebuah gambar seperti ini. Mungkin dari kita pernah melihat gambar ini. Itu seorang anak laki-laki, seorang anak entah laki perempuan nggak jelas, saudara sekalian, seorang anak kecil yang dalam kelaparan mau mati. Di belakangnya ada burung pemakan bangkai sedang menunggu anak itu. Menunggu anak itu mati. Dan foto ini diambil oleh seorang yang bernama Kevin Carter pada tahun 1994. Jadi
Dia seorang jurnalis, dia datang ke Afrika dan melihat keadaan ini, dia tunggu momen dia melihat seorang anak yang dalam kelaparan, kritis, udah nggak tahan lagi, berhari nggak makan. Lalu ada burung nazar, itu burung pemakan bangkai, menunggu kapan anak itu mati. Terus kan Kevin Carter itu menunggu kapan anak itu mati. Ketika anak itu mati, saudara sekalian, burung bangkai itu mulai memakan anak itu. Foto yang dibuat ini, saudara sekalian, yang dia upload kemudian, saudara sekalian, dia pertunjukkan, memang membawa Kevin Carter mendapatkan hadiah paling bergengsi dalam dunia jurnalistik, yaitu hadiah Pulitzer pada tahun 1994. Tetapi saudara, ketika Kevin Carter menerima penghargaan itu, dia merasa gelisah dengan dirinya. Bahwa sebab penghargaan itu dia terima ketika dia memfoto seorang anak yang mau mati, yang siap disantap oleh burung pemakan bangkai, dan dia hanya menunggu kapan momen itu. Ketika dia menerima hadiah, dia pulang ke rumah, dia gelisah. Dan dia berkata, kenapa aku hanya menjadi penonton? Kenapa aku hanya menonton? Kenapa aku hanya memotret? Padahal aku bisa berbuat sesuatu untuk anak ini. Aku bisa mendekati anak itu. Aku bisa membawa anak itu. Aku bisa kasih air minum yang aku bawa. Aku bisa kasih makanan yang aku bawa. Kenapa aku hanya memotret dan menunggu kapan anak itu dimakan oleh burung itu? Kevin Carter mengalami depresi yang luar biasa. Dia mengatakan, seharusnya saya bisa berbuat sesuatu untuk anak itu. Saudara sekalian, bukankah kalau kita melihat, tidak jarang juga ada banyak orang yang berbuat seperti ini, saudara sekalian. Ketika ada orang yang celaka, ketika ada orang yang bermasalah, kita keluarinnya HP, lalu kita filmin, dan bukan melakukan sesuatu. Ada orang celaka, jatuh dari sepeda gitu, atau dari motor, kita filmin, terekam di HP. Bukan menolong orang itu jatuh dari motor. Budaya menonton yang juga diperlihatkan oleh Kevin Carter, itu tidak menunjukkan sebuah belas kasih. Nah, apa yang menjadi penghambat saya dan saudara sulit memperlihatkan belas kasih? Padahal inilah yang Tuhan kehendaki, inilah yang Tuhan mau, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui bacaan kita hari ini. Tapi mengapa kita sulit? Mengapa kita lebih suka menonton seperti Kevin Carter? Kenapa kita suka menonton dan hanya memfoto? Yang pertama adalah pasti ketidakpedulian. Coba kita lihat 3 orang yang sama-sama berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, atau dari Yeriko ke Yerusalem. Ada imam, ya, lalu ada orang Farisi, ada juga orang Samaria. Sama-sama melihat, saudara sekalian. Kita lihat bacaan kita, gitu. Mereka sama-sama melihat, saudara sekalian. Ayat 31, ada seorang Lewi, dia melihat. Ayat 32, 31 seorang imam, lalu 32 Lewi, sama-sama melihat. Lalu 33 orang Samaria, sama-sama melihat, tapi sikapnya berbeda. Imam dan Lewi melihat ada orang yang dalam kesukaan, ada orang yang perlu dibantu, melihat, tapi jalan saja. Orang Samaria melihat, tapi melakukan sesuatu. Di mana bedanya? Sama-sama melihat, tapi sikapnya berbeda. 2 orang pertama melihat, tapi meninggalkan.
Yang ketiga, melihat tapi berbuat sesuatu. Kata kuncinya di mana saudara sekalian? Di kalimat terakhir ayat 33. Tergerak oleh hatinya oleh belas kasihan. Dengan kata lain, saudara sekalian, saya dan saudara bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, untuk keluarga kita, saudara kita, teman kita, kalau di hati kita tergerak oleh belas kasih. Tapi kalau itu tidak ada, maka yang muncul adalah ketidakpedulian. Sama seperti Imam dan Lewi. Ketidakpedulian. Tapi memang sosial kadang-kadang ada resikonya sih, kalau menolong kan harus keluar sesuatu. Seperti orang Samaria, dia tergerak oleh belas kasihan kan, dia mesti menolong, bantu dan sebagainya. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan baik, dengan sukacita kalau memang ada hati kita yang penuh belas kasih. Loh, kenapa kita juga sulit berbelas kasih? Karena kita suka membangun tembok pemisah berdasarkan banyak hal. Yang pertama itu berdasarkan agama. Imam, saudara sekalian, bisa saja tidak menolong orang itu karena nggak tahu dia itu agamanya apa. Orang Samaria dianggap bukan yang seagama. Kadang-kadang kita kan tidak peduli juga kalau kita suka bertanya, dia agamanya apa? Kan dia agamanya apa? Apakah seiman atau tidak seiman? Kalau seiman kita mulai peduli, mulai bicarakan, tapi kalau nggak seiman kita kurang aware. Atau kesukuan. Yesus bicara inilah Yahudi, inilah Samaria. Untuk memperhadapkan pada orang saat itu bahwa orang bisa tidak berbelas kasih karena faktor suku. Orang Yahudi tidak menghargai orang Samaria yang dianggap kelas 2. Karena orang Samaria itu campuran antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Ini kelas blasteran. Ini warga kelas 2. Kesukuannya nggak murni Yahudi. Bisa juga dalam hidup kita. Kita enggan menolong orang lain. Kita enggan memperhatikan orang lain. Karena suku bangsanya apa? Apakah dia termasuk kelompok kita atau bukan? Nah, saudara sekalian, Ibu Teresa pernah berkata begini, saudara sekalian. Penyakit terbesar pada zaman ini bukanlah TBC atau lepra, melainkan tidak dibutuhkan, tidak dipedulikan oleh orang lain. Itulah penyakit terbesar pada abad ini, yaitu tidak dibutuhkan dan tidak dipedulikan. Bukankah orang-orang yang seperti ini sangat banyak di sekitar kita? Bahkan mungkin anggota keluarga kita, teman kita, rekan sepadan kita yang tidak dipedulikan dan tidak diperhatikan. Kita bagaikan orang seperti Imam dan Lewi. Kita melihat teman kita sedang bergumul. Kita melihat anggota keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, melihat dia punya persoalan. Dia sedang gelisah. Tapi kita seperti Imam dan Lewi membiarkan. Itu penyakit terbesar sekarang ini, di mana semangat individual begitu tinggi. Teknologi mendekatkan yang jauh, bisa mendekatkan yang jauh, tetapi bisa menjauhkan yang dekat. Seorang teman update status di medsosnya, saudara sekalian. Semua diharapkan hadir untuk reuni di sebuah tempat di kafe di Jakarta. Ini bukan angkatan, ini teman dari istri saya.
Saya nggak bisa hadir. Datang di kafe itu, saudara. Tapi yang terjadi? Di kafe itu udah sekian puluh tahun gak ketemu. Bukannya ngobrol, tapi asik dengan masing-masing. Maka teman itu menulis update status. Untuk apa ada undangan reuni? Kalau pada saat kita kumpul, kita nggak ngobrol, malah sibuk dengan HP masing-masing. Bukankah itu memperlihatkan gejala sekarang ini? Ketidakpedulian. Gejala untuk tidak memperhatikan. Melihat tapi tidak peduli. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, kekristenan tidak hanya berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan orang lain. Maka Yesus berbicara, apa yang kamu ingat? Bagaimana kamu bisa hidup dengan benar, kata Yesus kepada orang yang bertanya itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Lakukanlah, kata Yesus. Dengan kata Yesus kan, kekristenan tidak hanya berbicara mengenai relasi kita dengan Tuhan, tapi juga bagaimana relasi kita dengan orang lain. Mengasihi Tuhan dan sesama itu bagaikan dua sisi dari mata uang. Kan kalau mata uang itu kan, atau uang kertas atau uang logam, ada dua gambar yang berbeda, dua sisi yang berbeda. Kalau satu sisinya kosong, apakah bernilai? Tidak. Nah, demikian juga dalam hidup beriman kita, saudara. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama itu dua sisi yang saling berhubungan dan tak boleh dipisahkan. Jikalau salah satu diabaikan, maka sebenarnya itu tidak berguna. Dan kata Paulus, walaupun aku bisa berkata dengan seluruh bahasa manusia, bahasa kasih, tapi jika kalau aku tidak melakukan kasih itu, aku tidak berguna. Bagi Yesus, itu dua sisi yang tak boleh dipisahkan, saudara sekalian. Melalui perumpamaan ini, saudara sekalian, orang Samaria ini Yesus hendak menunjukkan sebuah penghayatan beriman. Maka kata Yesus dalam ayat 28, perbuatlah. Kata Yesus, perbuatlah. Dan dalam Ulangan 30 ayat 14, bahwa firman itu gak jauh-jauh, ada di hati dan di mulutmu, kata firman Tuhan. Dan mengatakan bahwa lakukanlah. Ucapan bahwa kita bersyukur kepada Allah itu juga harus menyentuh hati kita dalam berrelasi dengan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa belajar berbelas kasih? Saya dan saudara belajar sama-sama hari ini. Belajar dari teks firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, adalah mengasihi sesama, bukan yang sama. Ini kan firman Tuhan berkata gitu. Kasihilah sesamamu manusia, bukan kasihilah yang sama. Yesus tidak katakan kasihilah yang sama. Kalau Yesus katakan kasihilah yang sama, berarti Yesus menekankan kasihilah orang Yahudi saja, kasihilah yang seagamamu saja, kasihilah hanya keluargamu saja. Tidak. Kata Yesus, kasihilah sesama, bukan yang sama. Orang Samaria melewati batas dalam mengasihi sesama, saudara sekalian. Orang Samaria itu melewati batas-batas kebangsaan, sosial, prasangka, dan kepentingan pribadi, agama. Melewati itu. Yesus memperlihatkan inilah. Maka ketika Yesus di akhir perjumpaan berkata, menurut kamu, dari tiga orang ini, siapakah yang menjadi sesama bagi orang lain? Lalu orang itu mengatakan orang yang berbelas kasih. Artinya orang yang mengasihi orang lain, bukan yang sama dengan dirinya. Jadi kalau saudara dan saya hanya terbuka hanya pada orang yang sama dengan saya dan saudara, yang seagama, yang sesuku, yang sekelompok, hanya itu, kita belum sepenuhnya menjadi pelaku firman. Terus sekali makanya Yesus sangat menekankan dalam hidup kita menjadi jembatan kehidupan. Jembatan kehidupan, bukan tembok kehidupan.
Betapa banyak dan kuatnya tembok-tembok kehidupan kita, sekitar kita. Tembok-tembok yang memisahkan, yang membuat banyak orang terluka oleh karena sikap kita. Tembok kesukuan, keagamaan, kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok pelayanan dan sebagainya. Kalau bukan kelompokku, kamu bukan temanku. Kalau bukan sepertiku, kamu bukan bagianku. Kita membuat sekat-sekat pemisah, dan itu yang dilakukan oleh imam dan Lewi. Siapa kamu? Kamu tidak seperti aku. Tapi orang Samaria membangun jembatan, mempertemukan, membangun relasi. Saudara dan saya bisa berbelas kasih kalau membangun jembatan kehidupan, bukan tembok-tembok yang memisahkan. Bangsa ini perlu orang-orang yang bisa membangun jembatan kehidupan, bukan yang mempertebal tembok-tembok kehidupan. Kita lihat dalam pilkada, kita lihat dalam pilpres dan pileg, di mana tembok-tembok itu diperlihatkan. Tembok kesukuan, tembok agama, dan sebagainya. Indonesia tidak butuh yang tembok seperti itu. Tuhan gak butuh orang bangun tembok yang seperti itu. Tuhan butuh orang yang bangun jembatan. Yang kedua, saudara sekalian, mulut berbicara kebenaran tidak menjamin berhati benar. Ini perlu kita perhatikan. Kenapa kita bisa sulit berbelas kasih? Karena bisa saja kita hanya berteori. Kita paham tentang berbelas kasih. Kita paham, saudara sekalian, tentang apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Kan itu yang Yesus katakan, menurut kamu apa? Bisa dijelasin oleh orang itu. Mulutnya berbicara kebenaran, tapi hatinya tidak. Saya bisa banyak bicara tentang yang benar. Saudara bisa berbicara tentang yang benar. Tapi apakah kita punya hati yang benar? Imam dan orang Lewi itu biasa berbicara yang benar, karena mereka tahu firman Tuhan. Dan orang yang datang kepada Yesus juga tahu bagaimana hal yang benar, berbicara yang benar, tapi hatinya tidak berkata yang benar. Lukas 10 ayat 25, saudara sekalian, berkata begini kan, ayat 25. Orang itu datang untuk mencobai Yesus sebenarnya. Jadi dia tahu yang benar, tapi hatinya nggak benar. Dia datang hanya untuk mencobai, untuk menjatuhkan. Nah, kita juga dalam hidup bisa seperti itu, saudara sekalian. Dalam perkataan kita, percakapan kita, kita bisa tahu yang benar. Kita bisa tahu yang baik. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita mencobai orang untuk menjatuhkan orang itu dengan pengetahuan kita. Bukan untuk menolong orang itu. Kita bisa meremehkan orang lain dengan pengetahuan yang kita punya. Kritik Yesus. Yesus tahu, kamu tahu yang benar, tapi hatimu tidak benar. Maka kasih sebuah perumpamaan. Saudara sekalian, yang ketiga, hafal kitab suci tidak menjamin perubahan karakter. Itu ayat 29. Dikatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapa sesamaku manusia? Hafal kitab suci, hafal ayat-ayat firman Tuhan, saudara sekalian, tetapi tidak menjamin perubahan karakter. Nah, Yesus tidak ingin saya dan saudara seperti itu. Kita tahu bagian firman Tuhan, kita bisa ngomong mengutip ayat firman Tuhan tertentu, tapi karakter kita tidak berubah. Kenal firman Tuhan, tahu firman Tuhan, mestinya karakter kita berubah. Seperti kata pemuka dalam ibadah kita, buah roh itulah karakter Kristian. Seorang yang punya karakter Kristian, salah satunya belas kasih. Semakin dia kenal kehendak Tuhan, semakin dia tahu firman Tuhan, semakin dia paham firman Tuhan, semakin dia hafal firman Tuhan, semakin baik karakternya.
Dan itu yang akan menolong saya dan saudara semakin mampu berbelas kasih. Tapi kalau saya dan saudara sekedar hafal, tidak dipahami, dimengerti, kita sama seperti orang yang bertanya kepada Yesus, siapa tuh sesamaku? Ya kan? Kita bisa melihat, tapi nggak peduli. Terus sekalian, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jika saudara dan saya berbelas kasih, memperlihatkan belas kasih kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, menantu, cucu, opa, oma, teman pelayanan, rekan kerja, tetangga kita, saudara berbuat baik dan bercahaya. Dan orang sekitar kita akan melihat dan memuliakan Tuhan. Biarkan orang lain melihat, oh orang Kristen itu seperti ini. Orang yang takut firman, orang yang taat firman Tuhan tuh yang seperti ini. Nah, saudara sekalian, pertanyaan buat saya dan saudara hari ini adalah, setelah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang belas kasih kepada sesama ini, maka pertanyaan adalah, sudahkah saya dan saudara menjadi sesama bagi orang lain? Teori sudah kita punya, pengetahuan sudah kita punya, tinggal praktiknya. Mari kita lakukan. Itu kan pertanyaan Yesus, dorongan Yesus di ayat yang terakhir. Perbuatlah demikian. Kamu sudah tahu, kamu sudah paham, kamu sudah belajar banyak tentang itu. Saya dan saudara, Yesus katakan kepada kita hari, kamu sudah tahu banyak tentang itu. Kamu sudah paham tentang itu. Kamu sudah banyak tahu hal itu. Yang penting sekarang perbuatlah demikian. Apakah saya dan saudara sudah menjadi sesama bagi orang lain? Amin. Marilah kita bersama dengan gereja di masa lalu, masa kini, dan masa datang. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Selanjutnya mari kita menaikkan doa syafaat kita. Saya memberi waktu kepada saudara untuk berdoa secara pribadi. Doakanlah orang-orang yang saudara kenal, yang saudara tahu, sedang membutuhkan dukungan doa oleh karena pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Kita berdoa Tuhan menguatkan dan meneguhkannya agar mereka dapat melewati semuanya. Setelah itu saya akan melanjutkan dengan pokok doa bersama kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan.
Dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami sudah menaikkan doa untuk orang-orang yang kami kenal, yang kami tahu sedang dalam berbagai pergumulan masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka. Tuhan hadir sebagai rekan seperjalanan, sahabat yang menguatkan, memampukan mereka melewati semua pergumulan yang sedang dihadapi. Kami percaya Tuhan memberikan pertolongan yang dibutuhkan oleh mereka. Di dalam doa syafaat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami setelah masa pemilihan presiden. Biarlah dalam bulan-bulan ke depan sampai dengan penyusunan kabinet dan pelantikan presiden wakil presiden, situasi bangsa kami tetap terjaga dengan baik. Kami bersyukur bahwa dua tokoh yang berkompetisi dalam Pilpres telah bertemu dan menyatakan akan saling membantu dan mengedepankan kepentingan bangsa ini dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Sebuah harapan yang sangat baik bagi kami sebagai sebuah bangsa. Kami mohon Tuhan berkati pemimpin bangsa kami dan mengambil setiap kebijakan politik, baik segi sosial, ekonomi, budaya. Bila kehidupan bangsa kami semakin kokoh, semakin baik, bangsa kami semakin terjaga kesatuannya di tengah keragaman yang ada. Biarlah ya Tuhan bangsa kami semakin dapat hidup dan semakin mampu belajar, hidup bersama di dalam keberagaman, menjadi sesama bagi sesama, bukan yang sama. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi sesama kami yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan karena bencana alam. Baik mereka yang ada di Poso setelah pasca bencana gempa, masih banyak desa daerah yang belum tertangani dengan tuntas. Tuhan berkati mereka yang sedang menolong sesama. Berkati khususnya tim GKI yang ada di sana, yang sedang membantu sesama yang sedang membutuhkan. Bapa Surgawi, biarlah situasi kota Jakarta, kota di mana kami tinggal, juga semakin baik. Tuhan mampukan pemimpin kota di mana kami tinggal itu dapat semakin dimampukan mengambil kebijakan publik yang baik untuk semua kelompok, semua golongan. Kebijakan publik yang semakin membuat kota Jakarta justru semakin lebih baik. Inilah doa syafaat kami. Dan di akhir doa syafaat ya Tuhan, kami bersama-sama ingin menaikkan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan rasa syukur kita, di mana Tuhan telah memelihara kita dan Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat sepanjang kehidupan kita. Oleh karena itu, nats persembahan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat ke-13 yang berbunyi demikian. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berkat Tuhan
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pemeliharaan-Mu yang tak pernah habis-habis sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Berkat-Mu tercurahkan semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu juga. Kau berkati Tuhan persembahan ini dan kuduskanlah. Dan juga Kau berkati setiap orang yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Dan biarlah kiranya ini boleh untuk memperbesar kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara sekalian, masukilah minggu yang baru ini dengan hati yang peka, hati yang tergerak untuk menunjukkan belas kasih terhadap mereka yang susah, yang akan Tuhan perjumpakan dengan kita. Ingatlah pesan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang darah tanpa andai kaulah. Ku utus Kau membagi kasih-Mu. Saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk hidup yang berbelas kasih. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Maka terpujilah Tuhan. kini dan selalu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memampukan saudara untuk punya hati yang berbelas kasih kepada sesama. Tuhan yang penuh kasih selalu ada dalam kehidupan saudara. Dia akan mencukupi dan memberikan apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan ini. Kasih-Nya selalu baru setiap pagi bagi saudara. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin.
Amin.